Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Nanda Lestari, NIM 2004030202, kelas MBS 1G. Saya akan menjelaskan PowerPoint interaktif tentang pengetahuan komputer. Materi pembelajaran yaitu materi pertama sampai materi ke-15. Materi pertama, pengenalan komputer. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan, dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi yang dirumuskan. Rumusan komputer terdiri dari perangkat masukan atau input device, perangkat proses atau CPU, perangkat keluaran atau output device, dan media penyimpanan atau storage device. Materi kedua yaitu perkembangan komputer dan klasifikasi komputer. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1959. Komputer pada masa ini masih menggunakan tabung vakum dan sirkuit magnetik untuk menyimpan memori. Contohnya ENIAC dan EDVAC. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. Pada masa ini, tabung vakum sudah tergantikan dengan transistor. Contohnya IBM 7000, IBM 650, IBM 1401, Atlas, dan Mark III. Komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah yang pertama menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat. Kedua, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Tiga, harganya semakin murah dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Komputer generasi keempat tahun 1970 sampai 1980-an. Ciri-cirinya adalah 1. Merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. Bedanya bahwa isi pada generasi ini lebih kompleks dan terintegrasi. Ada dua perkembangan pada masa ini. Pertama, penggunaan LSI, Large Scale Integration. Kedua, LSI lalu dikembangkan menjadi VLSI, Very Large Scale Integration. Yang kedua, perusahaan Intel pada tahun 1971 memperkenalkan prosesor pertamanya, 404 chip, mulai menjadi otak utama komputer. Materi ketiga, yaitu jenis-jenis komputer dan penggolongannya. Jenis-jenis komputer. Yang pertama, komputer berdasarkan tujuan penggunaannya. Special Purpose Computer dan General Purpose Computer. Yang kedua, komputer berdasarkan data yang diolah. Terbagi menjadi tiga, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Yang ketiga, komputer berdasarkan prosesornya. Terbagi menjadi tiga, yaitu mikrokomputer, mini komputer, dan superkomputer. 4. Komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama, komputer desktop, komputer tower, komputer laptop, dan komputer portable. Yang kelima, komputer berdasarkan skala kemampuannya. Terbagi menjadi tiga, yaitu small scale computer, medium scale computer, large scale computer. Materi keempat yaitu alat-alat input, prosesor, dan output. Yang pertama, alat input. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Adapun macam-macam dari alat input yaitu keyboard, mouse, scanner, joystick, touchpad, trackball, light pen, kamera digital, handycam, webcam, microphone and handphone, graphics pads, dan barcode. Alat input dibagi menjadi dua macam, yaitu alat input langsung adalah alat input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Yang kedua, alat input tidak langsung adalah
input melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Contohnya key punch, key to disk, dan key to tape. Yang kedua, alat proses. Alat proses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Macam-macam alat proses. Yang pertama, CPU, ALU, CU, motherboard, prosesor, register, cache memory, ROM, RAM, PCI, floppy disk, hard disk, CD, flash disk, zip drive, pita magnetik, DVD, recordable DVD, LAN card, VGA card, card reader, wireless network adapter, modem, sound card, TV tuner, card, dan capture card. Yang terakhir adalah alat output. Alat output yaitu data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Macam-macam alat output yaitu monitor, printer, plotter, speaker, proyektor, dan headset. Materi 5 dan 6 yaitu alat pemproses. Alat pemproses adalah alat di mana instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan melalui alat output. Alat pemproses itu meliputi CPU, Central Processing Unit, dan main memory. CPU atau Central Processing Unit. Bagian ini berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer, sehingga CPU juga disebut sebagai otak dari komputer. Dalam bekerja, CPU terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, control unit, register, array processor, main memory atau internal memory. Fungsinya sebagai penyimpan data yang akan diproses ataupun hasil pemrosesan komputer. Internal memory juga digunakan untuk menyimpan program yang digunakan untuk memproses data. Selanjutnya, materi ke-7, yaitu komponen hardware, port-port komputer, dan media penyimpanan. Komponen dari hardware yaitu input, kontrol, proses, penyimpanan, dan output. Port-port komputer. Yang pertama, port VGA, port USB, port paralel, port serial, port power source, port HDMI, port LAN, port audio, port PS2, dan port infrared. Macam-macam media penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan magnetik atau magnetic disk, yaitu CD, hard disk, flash disk, memory card, dan zip drive. Yang kedua, penyimpanan optikal atau optical disk, yaitu CD-ROM, CD-RW, dan DVD. Yang ketiga, penyimpanan awam atau cold storage. Materi ke-9 yaitu fungsi dan kegunaan software. Software merupakan bagian dari komputer yang mengacu pada bentuk digital. Tanpa adanya software, komputer hanya sebuah mesin yang terbengkalai karena tidak dapat melakukan tugas apapun. Fungsi software atau perangkat lunak yang pertama, memproses data, perintah atau instruksi agar pengguna dapat mengoperasikan komputer. Kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya atau hardware. Ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di komputer. Yang keempat, penerjemah ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti komputer. Kegunaan software. Yang pertama, software sistem operasi atau operation system, Windows, Linux, Mac, Android, dan lain-lain. Software pengolah kata atau word processing, Microsoft Word, Lotus Word, LibreOffice, dan lain-lain. Software pengolah angka, Microsoft Excel, Spirit, dan lain-lain. Software presentasi, Microsoft PowerPoint, Presenter, dan lain-lain. Software pengolah data, Microsoft Access, SPSS, Foxbase, dan lain-lain. Software pengolah gambar, CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Software browser, Mozilla, Chrome, Opera, Safari, dan lain-lain. Software desain grafis, Photoshop, Adobe FrameMaker, Picture Manager. Software jaringan komputer, Microsoft Network Monitor, Wireshark,
OpenNMS, software chatting, Yahoo Messenger dan Facebook, software bahasa pemrograman, Basic, COBOL, Fortran, C++, dan Pascal, software program bantu atau utility, WinZip, Norton Ghost, ScanDisk, software device driver dan driver printer, software perekam audio, Cool Edit Pro, software maintenance yaitu CCleaner, software antivirus, SMADAV, Avast, dan AVG, software lainnya yaitu BIOS komputer. Materi ke-10 yaitu aplikasi pengolahan data, pengolahan kata menggunakan Microsoft Office Word. Aplikasi pengolahan kata atau word processor merupakan software yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen, seperti tahapan membuat, mengedit, memodifikasi, menyunting, maupun mencetak dokumen. Fungsi aplikasi pengolahan kata. Yang pertama, membuat dan mengedit dokumen seperti surat dan laporan, membuat desain amplop, menyusun secara otomatis daftar isi dan referensi, mencetak dokumen yang telah dibuat, dan terakhir mengubah dokumen yang dibuat sebagai format PDF. Materi yang ke-11 yaitu pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan, dan pengolahan data. Fungsi yang digunakan dalam Microsoft Excel yaitu average digunakan untuk mencari rata-rata suatu data, sum digunakan untuk menjumlahkan data, if digunakan untuk mengeluarkan output tertentu jika dalam kondisi tertentu, next untuk mencari nilai maksimum dari suatu data, min untuk mencari nilai minimum dari suatu data, count untuk menghitung jumlah sel, stdev untuk mencari nilai standar deviasi dari suatu data. Cara membuat formula dalam Excel. Yang pertama dengan diketik. Pilih sel yang akan diisi formula. Ketik tanda sama dengan untuk mengisi formula. Ketik reference sel yang akan dilakukan kalkulasi, misal pada sel A5, titik 2 mengalihkan sel A1 dengan A4, ketikkan sama dengan A1 bintang A4, tekan enter. Yang kedua dengan mouse, pilih sel yang akan diisi formula, ketik tanda sama dengan untuk mengisi formula, ketik sel awal yang akan dilakukan kalkulasi, Ctrl plus sel 1. Masukkan operator matematis. Klik sel selanjutnya atau yang terakhir untuk kalkulasi. Ctrl plus sel 2, tekan enter. Memasukkan data dan memilih sel. Pertama, memasukkan data ke dalam set worksheet. Kedua, memasukkan formula rumus. Klik sel yang akan diisi. Ketik tanda sama dengan klik tanda auto sum atau paste function. Kemudian masukkan formula, tekan enter. Yang ketiga, masukkan kumpulan data. Ketik Jan atau Januari pada sebuah sel A1. Klik bagian sudut kanan bawah sel A1 dan tahan, kemudian tarik hingga sel A4. Lalu lepas tombol mouse. Hasilnya berturut-turut Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. 4. Page list. Pada sel A1 ketikkan laki-laki, sel A2 ketikkan perempuan. Lalu letakkan kursor mouse pada sel A3 dan klik kanan. Pilih page from list dan pilih salah satu dari list yang dimasukkan tadi. 5. Menyunting data untuk mengubah isi sel data. Double klik pada sel yang akan diubah, lalu tekan tombol F2. Lakukan perubahan isi, tekan enter. Jika ada S, maka data akan kembali ke semula. Ubah isi data juga dapat melalui formula bar. Diklik terlebih dahulu. 6. Menyunting data untuk copy, cut, dan paste. Pilih sel yang akan di-copy, Ctrl C, atau cut, Ctrl X. Letakkan kursor pada sel yang akan diletakkan dan tekan Ctrl V atau paste.
Materi yang ke-12 yaitu memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. PowerPoint merupakan aplikasi presentasi paling umum digunakan oleh berbagai user. Microsoft PowerPoint pertama kali diciptakan dan dikembangkan oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin. Adapun fungsi dari Microsoft Office PowerPoint yaitu sebagai sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik, dan mempermudah dalam membuat, mengatur, serta mencetak berbagai slide. Adapun manfaat dari Microsoft Office PowerPoint, yang pertama sangat membantu dan menyampaikan sebuah materi atau gagasan, menunjang dunia pendidikan dalam hal belajar mengajar, menunjang keberlangsungan bisnis dan pekerjaan karena sangat berguna dalam kemudahan presentasi. Adapun menu dalam Microsoft Office PowerPoint, menu File, Open, New, Present, Save as, Print. Menu Home yaitu Clipboard, Slides, Font, Paragraph, Drawing. Menu Insert, menu Design, menu Transition, menu Animation, Slideshow, Review, dan View. Materi ke-13 yaitu memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan dan pemanfaatan pengenalan aplikasi internet dan browsing. Internet adalah sebagai suatu jaringan yang saling terhubung dengan menggunakan sistem standar dari Global Transmission Control Protocol. Fungsi internet yaitu sebagai media untuk mengakses informasi, sebagai media untuk mengakses berita, dan sebagai media untuk bertukar sumber daya. Adapun manfaat dari internet. Manfaat internet dalam pengenalan aplikasi, internet untuk bisnis, internet untuk belajar, dan internet untuk sarana hiburan. Adapun dampak positif dari internet yaitu memudahkan mendapat informasi, membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas, mendapat sarana hiburan, memudahkan dalam berbisnis, memudahkan proses komunikasi. Selain itu, adapun dampak negatif dari internet yaitu terjadinya cyberbullying, cybercrime berupa penipuan, maraknya penyebaran hoaks, budaya asli mulai ditinggalkan. Browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser saja. Contoh browser yaitu Google Chrome, UC Browser, Mozilla Firefox, Samsung Browser, Opera, Puffin, dan lain-lain. Materi 14 yaitu aplikasi internet untuk berbagai keperluan dan pemanfaatannya. Internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi maupun perorangan. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, ide, dan lain-lain. Jejaring sosial lebih mengacu pada situs atau website. Macam-macam aplikasi internet yaitu World Wide Web atau WWW, email atau surat elektronik, newsgroup, mailing list atau milis, internet relay chat, internet, dan gopher. Materi yang ke-15 yaitu peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, sistem informasi yang sering digunakan merujuk pada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Peran sistem informasi dalam bisnis yaitu mendukung operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan manajer, dan meningkatkan pelayanan secara global atau secara menyeluruh, antara lain mampu meningkatkan persaingan bisnis secara global. Adapun jenis-jenis dari sistem informasi bisnis yaitu sistem penjualan dan pemasaran, sistem manufaktur dan produksi, sistem sumber daya manusia, dan sistem keuangan dan akuntansi.
Adapun fungsi-fungsi sistem informasi dalam bisnis yaitu pemproses transaksi sebuah toko atau swalayan menjual ratusan jenis barang, pengawasan, pengingat, dan penggalian informasi. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.